Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depa Nopri, NIM 1901011005, prodi S1 Keperawatan semester 5. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem integumen untuk melengkapi tugas dari KMB 3. Pertama yaitu pengertian sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri dari kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebaceus, dan reseptor saraf khusus untuk stimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Sistem integumen mampu memperbaiki sendiri atau self-rewiring dan mekanisme pertahanan tubuh pertama, atau pembatasan antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Fungsi sistem integumen yang pertama itu barier untuk melindungi dari agen fisika, kimia, dan biologi. Yang kedua itu homeostatik untuk mencegah kehilangan cairan dan regulasi suhu tubuh. Yang ketiga itu sensori untuk sentuhan, tekanan, nyeri, panas, dan dingin. Yang keempat yaitu sekretory untuk produksi vitamin D, lubrikasi rambut, dan yang kelima yaitu ekskretori untuk keringat. Selanjutnya yaitu sistem integumen pada manusia yang terdiri dari 3, yaitu kulit, kuku, dan rambut. Pada kulit terdapat 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, dan yang ketiga lapisan subkutan atau hipodermis. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 14% berat tubuh. Pada orang dewasa 2,7 sampai 3,6 kg. Luasnya 1,5 sampai 1,9 mm. Tebal kulit bervariasi mulai dari 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labium minor, dan bibir. Kulit bagian medial terletak pada lengan atas. Kulit tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong. Yang pertama itu lapisan epidermis. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Ketebalannya sekitar 5% dari seluruh ketebalan kulit. Luas permukaannya yaitu 18 mm. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. Paling tebal pada telapak tangan dan telapak kaki. Epidermis terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama yaitu stratum corneum, yang kedua stratum lucidum, yang ketiga yaitu stratum granulosum, yang keempat yaitu stratum spinosum, dan yang kelima itu stratum basale. Yang kedua itu lapisan dermis. Lapisan dermis merupakan lapisan kedua dari kulit dan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Lapisan yang mempunyai ketebalan 4 kali lipat dari lapisan epidermis, kira-kira 0,25 sampai 2,55 mm. Penyusun utama dari dermis adalah yang pertama itu kolagen atau protein penguat, yang ketiga itu serat retikuler atau serat protein yang berfungsi sebagai penyokong, yang ketiga itu serat elastis atau protein yang berperan dalam elastisitas kulit. Jenis lapisan kulit dermis terdiri dari 2 macam, yaitu lapisan perifer atau lapisan jaringan ikat longgar dan lapisan retikuler atau lapisan jaringan ikat padat. Di dalam dermis terdapat lapisan kulit. Yang pertama itu lapisan keringat atau sudorifera, kedua itu lapisan minyak atau sebasea,
Yang ketiga itu folikel rambut, yang keempat itu erektofili, yang kelima itu pembuluh darah, yang keenam pembuluh limpa, dan ketujuh serabut saraf. Yang ketiga itu lapisan subkutan atau hipodermis. Lapisan kulit hipodermis adalah jaringan ikat di bawah kulit yang mengandung jaringan lemak, pembuluh darah dan limpa, serta saraf yang berjalan jajar dengan permukaan kulit. Fungsi jaringan ini yaitu menahan terdapat benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, dan mempertahankan suhu tubuh, dan serta tempat penyimpan cadangan makanan. Kelenjar pada kulit. Yang pertama itu kelenjar keringat. Berdasarkan fungsi dan komposisi keringat yang diproduksi kelenjar keringat dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Yang pertama itu kelenjar ekrin berfungsi sebagai pengeluaran keringat dan mengatur suhu tubuh. Kelenjar ini kecil-kecil, letaknya di dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit. Kelenjar ini tersebar luas di seluruh permukaan kulit, namun lokasi terbanyak terdapat di sekitar wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Keringat yang dihasilkan berupa air mengandung berbagai macam garam. Sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres, emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Yang kedua itu kelenjar apokrin, berfungsi sebagai pemecah komponen organik dan keringat yang dihasilkan. Terletak lebih dalam, sekresi lebih kental. Kelenjar ini akan menghasilkan bau tak sedap. Yang kedua itu kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsinya itu memberi lapisan lemak bakteriostatik, menahan evaporasi. Masa remaja kelenjar. Yang selanjutnya itu rambut. Yang pertama melindungi kulit dari pengaruh buruk. Yang kedua, alis mata melindungi mata dari keringat. Yang ketiga itu menyaring udara pada hidung. Yang keempat itu mengatur suhu. Yang kelima itu pendorong. Yang keenam itu indera peraba yang sensitif. Proses pertumbuhan rambut. Yang pertama itu fase pertumbuhan atau anagen. Fase ini di mana sel-sel matrik melalui mitosis membentuk sel-sel baru, mendorong sel-sel lebih tua ke atas. Aktivitas ini lamanya 2-6 tahun. 90% dari 100.000 folikel rambut kulit kepala normal mengalami fase pertumbuhan pada satu saat. Yang kedua itu fase peralihan atau katagen. Masa peralihan dimulai dari penebalan jaringan ikat di sekitar folikel rambut. Bagian tengah akar rambut menyempit dan bagian di bawahnya melebar dan mengalami pertandukan sehingga terbentuk gada atau klub, berlangsung 2-3 minggu. Yang ketiga itu fase istirahat atau telogen, di mana fase ini berlangsung kurang lebih dari 4 bulan. Rambut mengalami kerontokan. 50-100 lembar rambut rontok dalam tiap harinya. Faktor pendukung terjadinya kerontokan rambut ini jika terjadi trauma, stres, dan sebagainya. Selanjutnya itu siklus hidup rambut sehat. Yang pertama itu anagen 2-7 tahun. Fase di mana folikel rambut berkembang aktif sehingga rambut tumbuh berpigmen dan tebal. Yang kedua itu katagen 2 minggu. Pertumbuhan rambut berhenti karena suplai darah dan sel-sel yang menghasilkan rambut baru terputus. Yang ketiga itu telogen atau masa istirahat selama 3 bulan. Rambut mulai rontok di saat folikel berada pada fase istirahat sebelum rambut baru tumbuh. Dan yang keempat itu setelah anagen. Rambut baru mulai terbentuk dari folikel, awal dimulainya siklus baru. Selanjutnya itu siklus rambut yang tidak seimbang. Yang pertama, individu dengan kepala botak mengalami fase anagen yang memendek atau anagen 80%.
Rambut tidak tumbuh panjang dan tebal sehingga menyebabkan pengecilan folikel rambut. Yang kedua itu fase katagen terlalu cepat terjadi. Dan yang ketiga itu fase telogen atau fase istirahat. Terlalu banyak rambut memasuki fase 1,2 ke fase telogen dan rontok. Yang keempat itu fase istirahat atau kenogen, lebih lama dari normal karena adanya peradangan mikro di kulit kepala. Yang kelima itu pertumbuhan rambut lambat. Aktivitas untuk fase anagen baru membutuhkan waktu lebih lama dari normalnya, mengakibatkan berkurangnya rambut yang tumbuh kembali. Selanjutnya yaitu kuku. Yang pertama, untuk melindungi ujung jari yang lembut dan penuh serabut saraf. Yang kedua itu mempertinggi daya sentuh. Bagian-bagian dari kuku yang pertama itu matriks kuku untuk membentuk jaringan kuku yang baru. Kedua itu dinding kuku atau nail wall, adalah lipatan-lipatan kuku yang menutupi bagian pinggir dan atas. Yang ketiga itu dasar kuku atau nail bed, bagian kulit yang ditutupi kuku. Yang keempat itu alur kuku atau nail groove, adalah celah antara dinding dan dasar kuku. Yang kelima itu akar kuku atau nail root, adalah bagian proksimal kuku. Dan yang selanjutnya itu lempeng kuku atau nail flat, adalah bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Yang selanjutnya itu lunula, adalah bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku berbentuk bulan sabit, sering tertutupi oleh kulit. Nah yang ini seperti ini. Dan selanjutnya itu eponychium atau cuticula. Adalah dinding kuku bagian proksimal. Kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Yang terakhir yaitu hyponychium, adalah dasar kuku. Kulit ari di bawah kuku yang bebas atau menebal. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.